Ini adalah amanat dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini mutlak. Jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun. Surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di tempat perihal pengelolaan sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Jokowi di akhir-akhir pemerintahannya mengingatkan kita semua agar sumber daya alam SDA kita pengelolaannya sesuai pasal 33 OD 45. Lalu caranya bagaimana? Izinkan saya menyampaikan secara singkat sebagai berikut. 1. Negara membentuk perusahaan negara pemegang kuasa pertambangan PNPKP dengan undang-undang sebagai pengelola atas SDA dengan struktur perusahaan negara yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, seperti yang pernah diatur di sektor migas dalam Undang-Undang Nomor 44 PRP bagi 1960 dan UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang pengelolaan SDA migas yang sesuai pasal 33 OD 45. 2. Di sektor SDA Minerba dibentuk PNPKP yang berstruktur terintegrasi secara vertically integrated natural resources company bergerak dari hulu sampai hilir. 3. Presiden mendeklarasikan bahwa Indonesia dinyatakan terbuka untuk semua investor baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang bergerak di bidang SDA dengan membawa modal dan teknologinya masing-masing. 4. Semua investor berkontrak bagi hasil production sharing contract bagi PSC secara B2B dengan PNPKP masing SDA. 5. Semua investor harus dipermudah dengan jalan semua perizinan yang dibutuhkan oleh investor diurus oleh PNPKP sebagai penanda tangan PSC dengan investor. Investor tidak boleh dibebani pajak dan pungutan sebelum berproduksi. 6. Sebagai pencerminan pasal 33 OD 45, posisi bagian negara APBN dalam PSC harus LIBIHBXHR dari keuntungan bersih setelah cost recovery yang diperoleh oleh investor. 7. Untuk pengembangan industri hilir dari setiap jenis SDA, tidak perlu lagi ada kekhawatiran akan kesulitan pendanaan, sebab dengan PNPKP, maka kepercayaan terus dari perusahaan SDA dunia dan dari lembaga keuangan dunia terhadap PNPKP akan sangat tinggi. Hal ini terbukti terjadi ketika Pertamina sebagai PNPKP di bidang migas mengembangkan sektor hilir migas dengan membangun 2 kilang LNG kapasitas besar berbiaya besar di Arun dan di Bontang. Tanpa menggunakan APBN, pendanaan diperoleh dengan bunga yang rendah dari lembaga keuangan internasional. Lalu Indonesia sukses besar menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. Kesimpulan, mengimplementasikan pasal 33 OD 45 di bidang SD saat ini sangat urgen dan mudah, serta efektif dan efisien. 1. Di bidang migas, memberlakukan kembali Undang-Undang No. 44 PRP tahun 1960 dan UU No. 8 tahun 1971 dengan mencabut UU Migas No. 22 tahun 2001 lewat PRPP oleh Presiden, sehingga PT Pertamina Persero kembali dengan status sebagai PNPKP di bidang migas. 2. Di bidang SDA batubara, dengan cara merubah BUMN PT BA dengan undang-undang menjadi PNPKP di bidang batubara, semua investor batubara berkontrak bagi hasil B2B dengan PNPKP di bidang batubara. 3. Merubah BUMN PT Aneka Tambang menjadi PNPKP dengan UU, lalu semua investor di bidang mineral berkontrak bagi hasil B2B dengan PNPKP di bidang mineral. Apabila merubah UU Minerba No. 3 tahun 2020 memerlukan proses dan waktu yang panjang, maka penyesuaian di bidang SDA Minerba agar sesuai dengan pasal 33 OD 45 bisa dilakukan oleh Presiden dengan mengeluarkan Perpres, menaikkan PROSENTASI pajak dan PNBP yang disetor oleh investor Minerba
ke negara APBN sedemikian rupa sehingga pajak dan PNBP yang disetor menjadi lebih besar dari keuntungan bersih yang mereka peroleh. Misalnya, dengan mengacu bagi hasil di sektor migas. Pada situasi normal sebesar 65% bagian untuk negara APBN dan 35% keuntungan bersih untuk investor migas pada saat terjadi oil boom, di mana harga minyak dunia melejit naik tinggi, bagi hasilnya dirubah menjadi 85% untuk negara APBN dan 15% untuk investor migas. Langkah untuk mengembalikan pengelolaan SDA agar sesuai pasal 33 UD 45 sangat urgen. Guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, menghilangkan meminimalisir kemiskinan dan kesenjangan ekonomi menuju negara industri maju di tahun 2045. Demikian atas perhatian Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih.